Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak salamnya. Yang jawab salamnya Habib doain panjang umur. Amin. Sehat badannya. Amin. Murah rezekinya. Amin. Gampang usahanya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Tetap imannya. Amin. Tetap Islamnya. Amin. Mati husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. amin ya rabbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh heran tadi anak-anak setengah langsung hilang ke belakang. Itu ngapain ke belakang? Ya, ngaji niatnya yang benar. Ngaji niatnya yang betul. Ngaji niatkan karena Allah. Habib tanya semuanya, nyaman nggak ngaji? Nyaman. Enak nggak ngaji? Enak. Tenang nggak ngaji? Tenang. Alhamdulillah. Yang tenang ngajinya, yang nyaman ngajinya, dengerin sholawatnya, dengerin ilmunya, hati tentrem bahagia, insya Allah. Karena niatnya benar. Niat karena Allah, niat karena Rasulullah, niat pengen cari berkah, niat pengen cari ilmu. Nggak morat marit, nggak pontang panting ke sana kemari, nggak jelas arahnya, nggak betah duduknya, ya kayaknya di pantatnya ada bisulnya deh. Betul lah betul. Yang anteng, yang adem, yang nyaman. Kalau perlu direkam, direkam. Kalau perlu dicatat, dicatat ilmunya, ya faedahnya, biar bisa ngamalin ilmu. Apa yang dipelajarin jauh-jauh yang datang nggak sia-sia, nggak sia-sia datangnya. Benar apa benar? Benar apa benar? Ya, yuk kita jawab salamnya Habib biar berkah, biar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin ataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma syaallah la yasuqul haram ilallah. Bismillah ma syaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillah ma syaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bi nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para habaib, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Idrus, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, berikan berkah rezekinya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang menghadiri juga mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdurrahman Ibni Abu Bakar As-Sigaf Sahibul Majlis Tanqul Raufur Rahim, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan istiqomahnya, ditetapkan perjuangannya, ditetapkan badannya, iman dan Islamnya, matikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga asatidz tokoh masyarakat yang hadir di sini, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tak pernah bosan kita menyebut nama Allah, memuji Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Betul? Tanya, bosan nggak nyebut nama Allah? Bosan nggak nyebut nama Allah? Kalau udah bosan nyebut nama Allah, fatlub rabban siwaya, kamu cari Tuhan selain Allah. Mau cari Tuhan selain Allah? Keluar daripada Islam berarti. Ya, jangan pernah bosan kita menyebut nama Allah. Jangan pernah bosan kita menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya, Allah memberikan nafas kepada kita. Allah menggerakkan hati dan pikiran kita. Allah melangkahkan kaki kita sehingga kita hadir di sini, ngaji di sini, bersolawat di sini, kumpul dengan para habaib, mengingat keburukan kita, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah dengan niatan cari ilmu, cari keberkahan, cari rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang tahu diri, jadi hamba-hamba yang tahu bersyukur, jadi hamba-hamba yang mengerti akan perintah Allah, jadi hamba-hamba yang selalu mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, panutan kita, idola kita, sanubari kita yang selalu kita banggakan, yang selalu kita cintai, yang selalu kita ikuti. Beliau tiada lain dan tiada bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia nggak punya Nabi Muhammad? Bahagia. Senang nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, dihina, kita terima atau tidak? Kita terima atau tidak? Kita lawan atau tidak? Kita lawan atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bentar lagi kita masuk bulan Maulidin Nabi. Senang nggak bulan Maulid? Senang. Bulan Maulid ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama kita peringatin haulnya. Kalau Rasulullah beda. Basyarun walaysa kal basyari, manusia tetapi tidak seperti manusia yang lain. Manusia tetapi menjadi kekasih Allah. Manusia cuma seperti, bahkan lebih afdal daripada malaikat-malaikat Allah. Manusia yang merupakan afdalul anbiya wal mursalin, sebagus-bagusnya para nabi, semulia-mulianya para nabi, semulia-mulianya Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sering kita baca anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Pujaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang namanya hulu, kelewatan batas? Enggak. Ya. Enggak seperti hulu, akhirnya seperti orang-orang Nasrani yang mentuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu berlebihan, itu udah kelewatan batas. Enggak bisa seperti itu, enggak boleh seperti itu. Ya. Rasulullah basarun walaysa kal basari. Nabi, Rasul seperti kita. Rasulullah juga makan. Rasulullah juga menikah. Rasulullah juga masuk pasar. Rasulullah juga puasa, Rasulullah juga tidur. Sama seperti kita, manusia. Ya, seperti kita, manusia biasa. Makanya alangkah indahnya kalau seandainya kehidupan kita diwarnai selalu dalam hati dan sanubari kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau udah maulidin Nabi, ini akhlaknya Nabi ini dibahas. Akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi, sopan santunnya Nabi. 14 abad yang lalu Islam jadi berjaya, sampai sekarang Islam masih ada, bahkan pengikutnya pun banyak di dunia ini, lebih dari 1 miliar. Barokahnya siapa? Barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya Nabi kita Nabi Muhammad, sampai Islam menyebar kemana-mana, diterima di mana-mana karena akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak yang mulia ini ya kita harus tahu bagaimana senyumnya, bagaimana lemah lembutnya, bagaimana tegasnya, bagaimana keberaniannya, bagaimana tawaduknya, bagaimana cerdasnya. Semuanya ada dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbaikin hati kita, ya, perbaikin sanubari kita, perbaikin pikiran kita, perbaiki jiwa kita, sanubari kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji di mana aja, di majelis mana aja, di masjid mana aja, di musola mana aja, tabligh akbar di mana-mana, zikiran di mana-mana, sholawatan di mana-mana. Tapi kita tidak pernah lepas qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama berkata, yang harus kita ambil pelajaran di dalamnya. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kita bisa ngaji, bisa berzikir, bisa sholawat, ngamalin apa yang sudah dapat dari majelis ilmu. Kata Habib Abdurrahman begini, kata Habib Abu Bakar begini, ya kata Habib Lutfi begini. Kalau seandainya nggak hafal hadisnya nggak apa-apa, nggak hafal hadisnya, nggak hafal ayatnya, nggak hafal kata ulamanya, nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Yang penting tahu artinya, tahu tujuannya, tahu maksudnya. Yang dibahas itu apa, mengenai apa, fadilahnya bagaimana, manfaatnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, ada, biar pada paham, biar pada ngerti. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengungkapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa haulikin nas bihulkin hasan. Waqala hadal hadis hasan wa fi riwayah hadis hasan sahih. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ini hadis mengandung 3 poin. Ini hadis mengandung 3 poin. Orang Islam, orang mukmin, orang beriman, anak majelis, anak pengajian, pemuda-pemudi Islam. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Itu 1 poin. Takwa, bertakwa. Kalau salat Jumat seorang khatib biasanya menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Ya, dengan sebenar-benar takwa, jangan mati, jangan wafat kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam sejati. Kalau udah bertakwa kepada Allah, takwa itu bukan dengan udeng-udeng ya. Takwa itu bukan dengan gamis. Takwa itu bukan dengan baju koko.
ukuran orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa. Takwa itu di hati, di jiwa, di sanubari, bukan di baju, bukan di udang-udang, bukan. Wah, ini orang pakai udang-udang, ini orang pakai baju gamis, ini orang pakai baju kuku, pakai peci, pakai segala macam. Belum tentu dia menjadi orang yang bertakwa. Belum tentu. Kenapa? Karena ukurannya bukan baju, ukurannya juga bukan duit, ukurannya bukan harta, duit yang banyak. Oh, tentang duitnya banyak orang bertakwa? Nggak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Ukurannya bukan jabatan, ukurannya bukan jabatan. Mau RT, mau RW, mau lurah, mau camat, mau bupati, bahkan wali kota pun, bahkan presiden pun belum tentu bertakwa. Oh, tentang jabatannya tinggi, dia pasti orang yang bertakwa. Oh, belum tentu. Belum tentu. Makanya semuanya susah. Ciri wali Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri walinya Allah. Ya, urusan gampang, rezeki lancar, jodoh gampang, sebagai pelebur dosa, ya, sebagai mendapatkan ilmu laduni, barokahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menerangkan itu banyak banget. Ayat yang menjelaskan itu banyak banget, luar biasa banyaknya, sangat banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, nanti Allah bakal ajari kalian semua. Banyak. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak orang-orang, firman-firman Allah membahas dalam Al-Qur'an Karim tentang orang-orang yang bertakwa. Cuma ada ciri-cirinya. Ciri orang bertakwa itu gimana? Ya berakhlakul karimah. Ya, senang ke masjid, senang pengajian, senang sholawatan, senang sama habaib, senang sama dzurriyyatun nabi, senang ngaji, senang yang baik-baik. Ya, ada ciri-cirinya, nggak sombong, ya, nggak ria, nggak dengki, nggak iri, tawadu, qanaah, zuhud, ya, baik hati, nggak serakah, nggak tamak, nggak sombong, nggak egois, nggak bangga diri. Ada ciri-cirinya. Makanya Rasulullah mengisyaratkan sampai 3 kali ya, takwa, hatinya dijaga, pikirannya dijaga, jiwanya dijaga. Udah masih ada penyakit sombongnya nggak? Masih ada penyakit hasutnya nggak? Masih ada penyakit tamaknya, serakahnya nggak? Masih ada penyakit-penyakit yang lainnya nggak? Masih ada angkuhnya nggak? Masih ada sombongnya nggak? Masih ada riyaknya nggak? Masih ada bangga dirinya nggak? Masih ada cinta dunianya nggak? Semuanya dalam hati dan jiwa kita. Makanya ya, yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ada di majelis tanggul diramaikan, majelis al-madad diramaikan, majelis yang lain ramaikan semuanya. Selama gurunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, datangin, samperin, istiqomahkan, insya Allah barokah, insya Allah baik, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berkah. Kalau udah berkah nyaman, kalau udah berkah enak, kalau udah berkah bahagia, kalau udah berkah insya Allah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau udah takwa, udah bisa kita jalani semuanya. Yang kedua, kadang-kadang namanya manusia, iman naik dan turun, betul? Betul. Ada cewek cantik di majelis rebutan. Betul lah, betul? Betul. Biasanya ada gula, ada semua. Ada gula, ada semua. Kadang-kadang gara-gara ngaji, oh ya Rabbi, 5 cowok berebutan 1 cewek. Betul lah, betul? Betul. Betul lah, betul? Betul. Berebutan 1 cewek, ceweknya merasa direbutin, jadi baper. Jadi
Akhirnya si A berantem sama si B berantem sama si C berantem sama si D berantem sama si E, rebutan satu cewek yang asalnya istiqomah ngaji berantem jadi gak ngaji lah. Betul lah, betul. Banyak nggak yang begitu? Banyak yang begitu. Tapi insya Allah di sini mudah-mudahan semuanya karena Allah. Ya, udah, ya, jangan begitu, udah cukup, udah cukup pacarannya, udah cukup mabarnya, udah cukup lalainya, udah cukup maksiatnya, udah. Sekarang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada keistiqomah, kembali kepada kebaikan. Ya, wa'at bi sayyi'atal hasanah tambuha. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, insya Allah yang jelek kelindes, insya Allah yang jelek ketutup dengan yang baik. Ya, anak majelis harus sopan. Anak majelis harus tahu etika. Anak majelis harus tahu tata cara. Nge-PM kadang-kadang di jalan yang sopan, insya Allah diberikan tumpangan. Betul lah, betul. Mau ngaji, mau ibadah kepada Allah, mau ini segala macam, insya Allah sobatnya mengerti. Oh, mau ngaji ya sekali jalan atau gimana ya. Kejelekan yang pernah kita lakukan semuanya udah cukup, ganti dengan kebaikan. Kejelekan yang dulu-dulu bakal ditutupin insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya perbanyak ya alimah sirri minna la tahsiki sitro'ana wa afina wa fu'ana wa kullana aisyukuna. Ya, wahai zat yang maha mengetahui, jangan kau bongkar, jangan kau buka aib-aib saya ya Allah. Wa'afina wa'afu'anna ya Allah, maafkan saya, berikan kesehatan pada saya, afiahkan saya. Wa kullana aisyukuna, ya Allah, berikan kepada kami apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, apa yang kami mau, mudahkan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat iman kita lemah, ya, biasanya kita banyak duit itu. Biasanya banyak duit, proyeknya berhasil, biasanya giliran nyungsep, sakit, tepar, nggak enak, banyak utang, ditagih debt kolektor, ditagih orang-orang Ambon, belum bayar kontrakan, ditagih motor. Kadang-kadang astagfirullah, cari duit di mana? Coba ngaji dulu, ingat baca Al-Quran dulu, istighfar dulu, mungkin kebuka jalannya. Benar apa benar? Benar apa benar? Itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya majelis kita ramaikan, kita sebarkan, kita viralkan. Yang terakhir, yang ketiga, wa khuluqin nas bihulqin hasan. Akhlaknya manusia, ya, pergaulilah manusia, muasyarah, berhubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang luar biasa. Orang lebih disegenin punya akhlak daripada ketimbang ilmu. Betul. Akhlaknya banyak, ilmunya sedikit, orang masih suka, masih demen. Tapi kalau ilmunya banyak, gak ada akhlaknya, orang gak demen. Betul. Ini udah gak punya akhlak, gak punya ilmu lagi, nyungsep. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang pikirannya sampleng, pikirannya dipantat. Kagak punya akhlak, kagak punya ilmu, kagak punya sopan santun, kagak punya tata krama, kagak punya apa-apa. Ya Allah ya Rabbi, urakan, nggak baik ngomongnya, bahasa hewan keluar semuanya. Betul. Ya mudah-mudahan anak majelis akhlaknya semakin baik.
nginjak batu atau jatuh kepleset, jangan nyebut nama hewan. Nanti malaikat Israel datang kita nyebut nama hewan lagi. Kacau urusannya, betul apa betul? Iya, astagfirullah, innalillah. Ya, itu nyebut la ilaha illallah. Enak nyebut nama Allah. Itu dimulai karena terbiasa. Kalau nggak terbiasa ya nyebut nama-nama hewan, nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang tidak bagus, nama-nama yang menjauhkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa. Salah satu akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat, ya. Para sahabat yang berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini salah satu akhlaknya Rasulullah SAW. Ngelihat Rasulullah penuh dengan kelembutan, penuh dengan keberanian, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keistiqomahan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penuh semuanya dengan kelemah lembutan, itu yang di luar. Di luar bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bergaul dengan jamaahnya, bergaul dengan murid-muridnya. Kelemah lembutan, ketegasan, keberanian, kedermawanan diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Akhirnya para sahabat nanya sama Sayyidah Aisyah, istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, Rasulullah kita tahu kalau dia berinteraksi dengan kita, bermuasyarah dengan kita, ngumpul sama kita, ngaji sama kita, majelisan sama kita, memberikan tausiahnya, ilmunya kepada kita semuanya. Tahu kalau kita di luar rumah, kelemah lembutannya, ketegasannya, kebaikannya, kedermawanannya. Ya Aisyah, kami tidak tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumahnya. Otomatis yang tahu istrinya, bininya, bini tahu suami, suami tahu istri. Nggak ada jarak, nggak ada batasan aurat antara suami dan istri. Ya. Mau telanjang depan suami, nggak apa-apa. Mau telanjang depan istri, nggak apa-apa karena nggak ada batasan aurat. Suami istri, bukan pacar ya, bukan pacar ya. Awas, pacar kan dianggap istri lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak ada batasan aurat di antara kita. Pacaran pacar atau gimana? Jangan, sesat itu. Sesat menyesat. Akhirnya apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya mengatakan kepada para sahabat, seperti yang di luar, Rasulullah juga ada seperti apa yang ada di dalam. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya, tata kramanya, etikanya seperti Al-Qur'an. Jadi luar dalam semuanya sama, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan ketegasan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang luar biasa. Menjadi manusia yang manfaat. Kita bisa menjadi manusia yang istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia pilihan, menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rindu gak sama Nabi? Rindu. Sayang gak sama Nabi? Sayang. Bahagia gak dengan Nabi? Bahagia. Senang gak dengan peringatan Maulid Nabi? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan majelis ini tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita. Amin.
kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat-hajat kita semua. Tidak ada kita keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sampai sekarang kira-kira kita siap berjuang untuk Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap berjuang untuk agama Allah? Siap jaga para ulama? Siap jaga para habaib? Siap jaga NKRI? Angkat tangan semuanya, takbir! Kompak takbir! Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat antum semuanya, buat Al-Bagir. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.